Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali Selamat Pagi Indonesia bisa kembali menjumpai Anda di akhir pekan ini. Kali ini bersama saya Glory Nata. Dan saya Jason Sabo, pemirsa. Seperti biasa kami hadirkan beragam informasi yang jadi hot topic. Kita akan buka dari soal kejadian kecelakaan, Glory. Ini di mana sudah memasuki ke tahap baru update-nya, di mana Polda Jawa Barat dan juga Polres Purwakarta kira menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP terkait kecelakaan tabrakan beruntun yang melibatkan ada 10 kendaraan, pemirsa. Kemarin kami sampaikan ada 9 kendaraan, tapi update-nya 10 kendaraan yang terjadi di kilometer 93,200 tol Cipularang. Dan kecelakaan tersebut menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Jadi kita lihat pemirsa, proses olah TKP ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kecelakaan lalu lintas serta memanfaatkan alat pemindai 3 dimensi atau 3D scanner. Dan penyelidikan ini dilakukan untuk mengetahui, mencari sebenarnya apa faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Dan ternyata dari hasil olah TKP sementara, polisi akhirnya menemukan adanya kegagalan sistem pengereman pada truk kontainer. Selain itu pemirsa, muatan truk ini juga diduga melebihi batas atau overload sehingga adanya hambatan pemirsa di jalur akibat truk yang mogok. Dan dalam kasus kecelakaan beruntun ini, polisi sendiri telah menetapkan supir truk kontainernya sebagai tersangka. Kita akan sama-sama dengarkan lagi keterangan dari Dirlantas Polda Jawa Barat berikutnya. Tersangka mengalami gagal fungsi pengereman yang diakibatkan oleh pengereman yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga pada saat pelaksanaan kejadian diduga rem itu tidak berfungsi secara normal. Yang kedua, kita dapatkan bukti dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang ada di kendaraan, dokumen-dokumen yang dibawa. Truk dalam uji kir ini jumlah berat yang diizinkan itu 16 ton. Namun dari kejadian tadi malam, dari dokumen yang kita terima dan situasi truk yang kita lihat, tersangka membawa muatan biji plastik sebanyak 25 ton. Ya, tapi terkait dengan overload overdimension ini juga jadi salah satu faktor ya, Glory, yang kemudian sering menyebabkan terjadinya kecelakaan. Tapi ini juga bisa jadi reminder mengingat nantinya kan kita akan menjelang Hari Idul Fitri beberapa minggu lagi. Ya. Betul. Jadi ini semoga juga makin mengingatkan kita untuk mewaspadai segala kemungkinan ketika di jalur darat sekali, ya. Dan kita langsung lanjut ke hot topic kedua pemirsa. Ada update informasi Republik Islam Iran menyatakan kembali meluncurkan rudal-rudal balistik ke Zionis Israel. Peluncuran rudal-rudal ini menandai gelombang ke-22 dari Operasi Janji Sejati 4 dan disiarkan oleh televisi Iran. شده تقریبا همه به اهداف اصابت کرده و این شلیک ها با موفقیت به انجام رسیده. Televisi Iran menunjukkan rekaman berbagai rudal balistik ditembakkan ke langit menuju ke Tel Aviv. Rudal-rudal ini disebut sebagai Khaibar, Khorram Shar 4 dan Fatah. Serangan terbaru Iran ini menandai sepekan pecahnya perang di Timur Tengah sejak serangan dari Zionis Israel dan Amerika Serikat ke Teheran yang menewaskan pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sementara itu pemirsa, serangan Iran ini juga tampak rudal yang menjadi Tel Aviv dengan meluncurkan serangan hibrida dengan menggunakan drone dan juga rudal. Serangan ini sebagai bagian dari serangan balasan. Ya, sirine peringatan di Tel Aviv meraung-raung saat klaster hulu ledak serangan balasan Iran memasuki wilayah udara Tel Aviv, dan serangan pada Kamis malam lalu ini menargetkan wilayah Soham, Bareket dan juga Elat. Adapun pemukim Israel yang berada di wilayah target kemudian terlihat panik mencari perlindungan, dan serangan Iran ke Tel Aviv ini hanya menimbulkan kerusakan dan tidak ada laporan korban jiwa dari warga sipil yang ada di Israel. Ini memang serangan baik itu dari Amerika Israel ke sejumlah wilayah Timur Tengah maupun Iran ini juga masih terus terjadi. Kondisinya terlihat eskalasi konfliknya masih terus meningkat ya, Glory.
Ya, dan sejumlah penerbangan tentu saja masih Terganggu ya. dibatalkan ya. Kita doakan semoga ini segera berakhir ya, Jason. Betul, berbagai upaya kemudian juga harus diperbincangkan melalui berbagai diplomasi. Ini juga mungkin yang sudah difikirkan oleh Indonesia, yakni disampaikan oleh Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, Profesor Jimli Asyidiki, yang mengungkapkan bahwasanya Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Pakistan Asif Ali Zardari ini nantinya mereka akan bersama-sama ke Teheran, Iran. Dan rencana tersebut sebagai langkah diplomasi dari Presiden untuk meredakan eskalasi konflik di Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan oleh Jimli usai mengikuti acara buka puasa bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis kemarin. Menurut Jimli, Presiden Prabowo bersama dengan Presiden Pakistan ini berencana untuk melakukan kunjungan ke Iran dalam upaya untuk mendorong deeskalasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Rencana ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto usai menerima telepon langsung dari Presiden Pakistan. Dan kita simak, inilah pernyataan dari Jimli Asyidiki, Ketua ICMI. Ya, melihat ada setitik kemungkinan kita sukses mendamaikan sambil mempersiapkan untuk Palestina merdeka itu. Jadi bukan menegosiasi, ya, menjadi mediator antara bukan hanya dalam pengertian negosiasi atau mediasi Israel dengan Iran. Bukan kayak begitu. Ini kan orang presidennya udah dibunuh, ya kan? Ayatullahnya udah dibunuh, masa ditawarin damai? Kan bukan dalam konteks itu. Tapi ini untuk mencegah eskalasi. Sambil tadi Presiden Perdana Menteri Pakistan bersedia untuk bersama-sama dengan Presiden Prabowo untuk berkunjung ke Teheran. Ya, pemirsa, memanasnya konflik di Timur Tengah antara Iran dengan Amerika Serikat dan juga Israel tentu ini menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Berbagai langkah telah disiapkan mulai dari upaya diplomasi untuk meredakan konflik, kemudian perlindungan warga negara Indonesia di kawasan terdampak hingga antisipasi dampak ekonomi global yang berpotensi untuk mempengaruhi kondisi dalam negeri. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus memantau perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah menyusul memanasnya konflik militer antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Indonesia menyerukan agar semua pihak yang terlibat dalam konflik menahan diri dan menghentikan eskalasi militer, serta mengutamakan penyelesaian melalui jalur diplomasi dan dialog damai. Sebagai negara yang secara konsisten mendorong perdamaian dunia, Indonesia menyatakan kesiapan untuk berperan aktif dalam upaya mediasi, termasuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Langkah diplomasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global, terutama di kawasan Timur Tengah yang memiliki pengaruh besar terhadap kondisi geopolitik dan ekonomi dunia. Selain upaya diplomasi, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap keselamatan warga negara Indonesia yang berada di kawasan konflik. Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di berbagai negara Timur Tengah, termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, untuk memantau kondisi dan juga keselamatan WNI. Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasif, termasuk opsi evakuasi bagi warga negara Indonesia apabila situasi keamanan di wilayah tersebut semakin memburuk. Langkah perlindungan WNI ini menjadi prioritas utama agar warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tetap mendapat perlindungan maksimal di tengah situasi konflik. Indonesia berharap untuk berperan sebagai honest broker ya, bukan sebagai aktor yang mengambil posisi terhadap salah satu pihak. Sejak awal kita sudah mengeluarkan pernyataan terkait dengan kondisi di kawasan. Pernyataan tersebut diantaranya menyebutkan pertama, mendorong penghentian kekerasan oleh semua pihak dan upaya untuk deeskalasi. Yang kedua, menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara, serta penghormatan terhadap hukum internasional termasuk Piagam PBB. Kemudian dalam statement kita juga disampaikan
upaya untuk mendorong diplomasi dan dialog di antara pihak-pihak terkait dan tentunya menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi dialog apabila diharapkan oleh berbagai pihak yang terkait. Tentunya memastikan bahwa upaya pelindungan WNI di kawasan Timur Tengah tetap menjadi prioritas utama. Situasi ini juga membuat sejumlah jamaah umroh asal Indonesia tertahan kepulangannya ke tanah air. Hal ini karena sejumlah maskapai membatalkan penerbangan lantaran adanya perlawanan dari Iran yang menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika di negara-negara Timur Tengah, termasuk yang ada di Arab Saudi. Meski situasi Timur Tengah memanas, pihak agen travel memastikan seluruh jamaah umroh yang tertahan di Arab Saudi dalam kondisi aman. Sementara itu, pemerintah juga mengantisipasi dampak konflik terhadap perekonomian global, terutama terkait potensi terganggunya distribusi energi dan perdagangan internasional. Kawasan Timur Tengah merupakan salah satu pusat produksi dan distribusi minyak dunia, sehingga memanasnya konflik di wilayah tersebut berpotensi memicu kenaikan harga minyak global. Pemerintah melalui kementerian terkait terus memantau perkembangan harga minyak dunia dan menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Pada hari Selasa 2 Maret lalu, Presiden Prabowo menggelar pertemuan kebangsaan di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan ini, Presiden membahas berbagai kemungkinan terburuk atau worst case skenario dari konflik Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Pemerintah juga membeberkan sejumlah skenario terburuk, salah satunya adalah semakin banyak negara yang terlibat dalam konflik di Timur Tengah. Meski demikian, Indonesia terus mendorong deeskalasi dan meredanya situasi keamanan di Timur Tengah. Perang di Timur Tengah menimbulkan berbagai kekhawatiran bagi masyarakat di berbagai negara termasuk Indonesia. Karena berdampak secara politik, sosial, dan ekonomi secara global, diharapkan seluruh pihak, khususnya negara-negara kawasan terkait, untuk dapat menahan diri agar perang tidak meluas. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.